모르겠어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Kita masuk ke kelompok pertama, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Aktivitas belajar peserta didik hanya dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik bila mendapat respon dari peserta didik. Keterkaitan antara belajar dan pembelajaran tampak pada konsep belajar dan pembelajaran, yang dimana belajar adalah proses internal individu di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui pengalaman refleksi atau studi. Sedangkan pembelajaran merupakan proses yang lebih luas dan mencakup semua aktivitas, baik individu maupun kelompok, yang dirancang atau disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan akhir dalam belajar dan pembelajaran adalah untuk tujuan perubahan tingkah laku objek belajar dari semua tingkatan, mulai dari tingkatan prasekolah, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, baik pada sekolah yang bersifat formal maupun non-formal. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dijelaskan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang ragu-ragu menjadi memiliki keyakinan, dari yang tidak tahu sama sekali secara simulan dapat belajar secara teratur dan terencana. Nah, ada teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur dalam memahami dan menjelaskan proses belajar dan perkembangan individu. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang fokus pada peran pemrosesan informasi, pemikiran, dan resepsi mental dalam memahami perilaku dan pengambilan keputusan individu. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan aspek manusiawi, pengembangan pribadi, dan pemenuhan potensi individu. Teori ini berfokus pada pemahaman dan peningkatan kualitas hidup, serta memandang individu sebagai makhluk yang aktif dan bebas dalam mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kita masuk ke kelompok kedua, yaitu prinsip belajar dan pembelajaran. Kita masuk ke pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah aturan atau konsep yang menggambarkan cara manusia memahami dan memproses informasi serta bagaimana pengalaman belajar dapat ditingkatkan. Salah satu prinsip utama adalah aktif dalam belajar yang mengacu pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan prinsip pembelajaran adalah pedoman yang berkaitan dengan cara mengorganisir dan menyusun lingkungan serta metode pengajaran untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Salah satu prinsip penting adalah individualisme pembelajaran yang menekankan perlunya memahami kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Bentuk prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik
merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Nah, pentingnya memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, saya mengambil 2 contoh. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar membantu pendidik memahami bagaimana siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan menginternalisasi konsep-konsep baru. Nah, yang kedua, dukungan terhadap diferensiasi. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Pemahaman prinsip-prinsip dasar pembelajaran membantu pendidik dalam mengidentifikasi perbedaan ini dan menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Ini mendorong pendidikan yang lebih inklusif dan dapat membantu siswa dengan beragam latar belakang dan tingkat kemampuan. Kita masuk ke kelompok ketiga tentang komponen-komponen pembelajaran. Kita masuk ke pengertian komponen pembelajaran. Komponen adalah unsur atau bagian dari suatu sistem yang memiliki peranan penting di dalam seluruh proses pembelajaran. Komponen pembelajaran ialah unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada dalam sistem pembelajaran, yang dimana unsur-unsur inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Komponen-komponen ini sangat diperlukan dalam terwujudnya suatu proses kerja pendidikan. Poin selanjutnya yaitu macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran, yang dimana harus ada visual, audio, dan visual audio. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini adalah komponen pembelajaran yang harus ada di dalam pembelajaran. Faktor-faktor dari komponen pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Yang sudah saya paparkan, faktor biologis atau jasmania. Faktor biologis berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan seperti kondisi fisik yang normal. Kondisi fisik yang normal itu adalah fisik yang tidak memiliki cacat dari dalam kandungan sampai lahir. Yang kedua adalah faktor psikologis atau rohania. Faktor psikologis yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Yang pertama tentang kurikulum, kedua metode mengajar, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat lingkungan sekolah, yang kelima lingkungan keluarga, yang keenam adalah lingkungan masyarakat. Kita masuk ke kelompok keempat, yaitu tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Pengertian teori-teori belajar dan pembelajaran. Menurut Ahmad Subki dan Muhammad Jawhar, teori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Teori dapat menjadi alat bantu dalam merumuskan masalah tertentu juga. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor belajar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dalam dan faktor eksternal luar. Ada 4 contoh faktor internal. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah cacat tubuh, yang ketiga adalah psikologis, dan yang keempat adalah kelelahan. Ini adalah faktor internal. Ada 4 jenis teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori humanistik. Kita masuk ke kelompok kelima, yaitu tentang interaksi sosial dan motivasi belajar. Pengertian interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi, berinteraksi, atau berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan. Ini
melibatkan upaya dan energi yang diinvestasikan dalam memahami, menguasai, dan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan. Dalam konteks pendidikan, interaksi sosial dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Hubungan positif dengan teman sekelas, dukungan sosial dari guru atau kolaborasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar. Sebaliknya, jika interaksi sosial yang negatif seperti intimidasi atau tekanan dari rekan-rekan sebaya dapat memengaruhi motivasi belajar. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial dan motivasi belajar harus saling berhubungan adalah penting dalam merancang lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan siswa. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana interaksi sosial memengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, tentang dukungan sosial, komitmen pada kelompok, keterlibatan dalam diskusi, model peran, intimidasi atau konflik, pengaruh kelompok sebaya, dan keterlibatan sosial dalam proyek kolaboratif. Interaksi sosial di lingkungan pendidikan yang mendukung dan tekanan sosial yang negatif. Yang pertama, interaksi sosial di lingkungan yang mendukung, contohnya dukungan emosional, kolaborasi positif, rasa aman, dan penghargaan sosial positif. Dan siswa yang mengalami tekanan sosial negatif adalah tentang stres dan ketidaknyamanan, penurunan dukungan emosional, potensi konflik, pengaruh negatif kelompok sebaya, dan kecenderungan menarik diri. Bentuk-bentuk interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik, yang ketiga motivasi prestasi, yang keempat motivasi karir, yang kelima motivasi sosial, yang keenam adalah motivasi eksplorasi, yang ketujuh motivasi terkait tujuan, yang kedelapan motivasi berbasis hobi, yang kesembilan motivasi amanah, dan kesepuluh motivasi berkelanjutan. Kita masuk ke kelompok 6, yaitu pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran adalah perspektif pandangan teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memilih model, metode, dan teknik dalam pembelajaran atau perbuatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pembelajaran, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Prinsip dan fungsi pendekatan pembelajaran. Prinsip pendekatan pembelajaran pada dasarnya berpusat pada dua subjek, yaitu guru dan siswa. Fungsi pendekatan pembelajaran yang pertama adalah sebagai pedoman untuk dalam menyusun tahap metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang kedua adalah menunjukkan garis-garis rujukan untuk perbincangan pembelajaran. Yang ketiga mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat menganalisis berbagai masalah pembelajaran yang muncul. Yang kelima adalah menilai hasil pembelajaran dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita masuk ke kelompok ke-7 tentang model dan metode pembelajaran. Pengertian model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu model yang digunakan untuk pedoman perencanaan pembelajaran di kelas yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kalau metode pembelajaran adalah merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun menjadi kegiatan nyata untuk mencapai tujuan yang telah disusun secara optimal. Macam-macam model dan metode pembelajaran. Ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Dan ada 4 juga metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan keempat, metode demonstrasi. Cara memilih model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, karakteristik tujuan kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Yang ketiga, karakteristik dan modalitas peserta didik, lingkungan belajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Yang keempat, lingkungan belajar dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Yang kelima, kesesuaian dengan pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang digunakan. Yang keenam, jenis penilaian hasil belajar yang akan digunakan.
Intinya, dalam memilih model pembelajaran sebaiknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, kondisi siswa. Yang ketiga, kondisi dan keahlian guru. Yang keempat, sarana dan prasarana. Dan yang kelima adalah situasi kelas dan lingkungan.